Argentina, sebuah negara yang secara lahiriah berkilau dengan kejayaan sepak bolanya, justru menyimpan kontras yang sangat tajam dengan realita pahit yang dihadapi oleh rakyatnya. Di satu sisi, Argentina dikenal dengan semangat sepak bola yang menggema yang telah melahirkan ikon-ikon seperti Lionel Messi, serta ikon legendaris seperti Diego Maradona yang kecerdasannya dalam mencetak gol membuatnya dijuluki sebagai tangan Tuhan. Tidak hanya itu, bahkan sebelum tahun 1930-an, Argentina menyandang gelar sebagai salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Kendati demikian, kejayaan sepak bola dan gemerlap kekayaan masa lalu tidak selalu mencerminkan kenyataan kelam yang dihadapi oleh penduduk Argentina saat ini. Melihatnya lebih dalam, Argentina telah dilanda oleh krisis yang sangat parah, ekonomi yang telah ambruk dengan tingkat kemiskinan mencapai 57% dari seluruh total populasi Argentina yang mencapai sekitar 45 juta jiwa. Kondisi ini telah mendorong lebih dari separuh warganya ke dalam jurang kemiskinan. Kesenjangan sosial merajalela, di mana banyak warga yang terpaksa memulung sampah untuk mencari makanan yang tersisa atau barang rongsokan yang telah dibuang. Tingkat inflasi telah melonjak lebih dari 250%, menyebabkan harga bahan pokok yang meroket serta demonstrasi di mana-mana. Krisis ini semakin diperparah dengan hutang negara yang melambung tinggi, sementara produk domestik bruto mengalami penurunan yang drastis. Argentina, sebuah negara yang dihiasi oleh cahaya sorotan sepak bola, kini terperangkap oleh kegelapan krisis yang mendalam, bagaikan sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan tanpa arah dan kepastian. Secara historis, pada penghujung abad ke-19, Argentina dipandang oleh para pakar ekonomi dunia sebagai negara dengan masa depan yang cemerlang. Istilah Argentina Potencia, yang berarti kekuatan Argentina, sangat melekat dalam ingatan masyarakat dunia, yang menandakan masa keemasan, kejayaan dan kemakmuran Argentina yang diharapkan dapat terus hidup hingga ratusan tahun setelahnya. Hingga pertengahan abad ke-20, Argentina menikmati kemakmuran yang luar biasa. Bahkan ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua sedang berkecamuk, masyarakat kelas atas di Argentina menikmati gaya hidup yang sangat mewah, membangun villa besar dan pabrik, membeli kuda ras murni, dan menghabiskan musim panas mereka di Paris untuk berbelanja fashion terbaru. Pendapatan per kapita Argentina kala itu merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini didukung oleh kekayaan alam yang melimpah, termasuk air, gas dan minyak, serta bahan mentah lainnya. Argentina juga memanfaatkan posisinya sebagai produsen dengan mengekspor daging, biji-bijian dan kulit ke berbagai wilayah di Eropa. Selain itu, dengan wilayah yang luas dan iklim yang beragam, Argentina menjadi pusat pertanian yang sangat penting, yang sering disebut sebagai lumbung pangan dunia karena kondisi pertaniannya yang ideal. Pada era setelah berakhirnya Perang Dunia II, mata uang peso Argentina dikenal sebagai mata uang yang sangat stabil, sejajar dengan pound Inggris serta dolar Amerika Serikat. Kemakmuran yang dirasakan Argentina belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, menjadikan negara ini tujuan bagi para imigran yang mencari pekerjaan, terutama dari Italia dan Spanyol. Mereka datang ke Argentina, di mana lapangan kerja dan kesejahteraan sangat berlimpah. Argentina memiliki jumlah mobil per kapita yang lebih tinggi daripada Perancis, lebih banyak saluran telepon daripada Jepang, dan sistem kereta bawah tanah yang sangat efisien. Kendati demikian, di balik kemegahan serta kemakmuran Argentina di pertengahan abad ke-20 ini, diam-diam terjadi kemerosotan ekonomi yang mulai menggerogoti fondasi negara. Juan Domingo Perón yang terpilih sebagai presiden pada tahun 1946 dan berkuasa hingga tahun 1955
menerapkan kebijakan yang membawa Argentina ke dalam jurang kemerosotan ekonomi, yang menjadi awal dari kehancuran serta krisis Argentina yang berkepanjangan. Pemerintahan Perón mulai berhutang kepada lembaga internasional serta negara-negara lain, termasuk pinjaman dari Dana Moneter Internasional yang mencapai miliaran dolar. Pemerintahan Perón dalam upaya mendanai program-program ambisiusnya memutuskan untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang cukup besar. Langkah yang diambil dengan niat baik ini sayangnya membawa dampak inflasi yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena jumlah uang peso yang beredar tidak sebanding dengan jumlah komoditas yang tersedia di pasaran. Akibatnya, meskipun uang beredar dalam jumlah banyak, barang dan komoditas justru semakin langka. Pada gilirannya, kebijakan Perón ini menyebabkan penurunan nilai peso Argentina terhadap dolar Amerika Serikat menjadi 18 peso per 1 dolar. Selain itu, pemerintahan Perón bermimpi menjadikan Argentina sebagai negara yang mandiri, di mana para pekerja dapat menikmati upah dan tunjangan sosial yang melimpah. Pabrik gas, perusahaan listrik, dan jaringan telepon dibeli dengan harga mahal, sehingga lahirlah perusahaan-perusahaan negara yang rapuh serta tidak efisien. Tidak hanya itu, pemerintah Perón menggelontorkan dana sebesar 150 juta pound Inggris yang setara dengan 487 miliar dolar untuk membeli sistem perkereta-apian Inggris yang sudah reot dan berkarat. Peralatan rongsokan yang tidak lagi berfungsi dengan baik, serta jalur kereta api sepanjang 43.000 km yang terbengkalai menjadi simbol ironis dari ambisi yang melampaui kenyataan. Pada tahun 1967, Argentina telah menanggung utang luar negeri yang menumpuk, dan tidak lama kemudian negara ini terus berambisi untuk melakukan pinjaman utang dengan besar-besaran. Selain itu, Perang Falkland, sebuah pertempuran yang tampaknya tidak masuk akal, bukan hanya membawa kerugian besar, tetapi juga menggoyahkan fondasi pemerintahan militer itu sendiri. Akibatnya, terjadi gelombang inflasi yang tidak terkendali yang memaksa Raúl Alfonsín, presiden Argentina yang lain, untuk meninggalkan kepresidenannya pada tahun 1989, membiarkan negaranya dalam kekacauan ekonomi yang sangat mendalam. Akibatnya, ilusi mata uang peso yang kuat bagaikan mimpi di siang bolong. Tingkat inflasi yang dahsyat digantikan dengan kebijakan nilai tukar yang tetap, yaitu 1 peso untuk 1 dolar. Pemerintah bersikeras mempertahankan nilai peso yang terlalu tinggi, yang akibatnya antara tahun 92 hingga tahun 99, pengeluaran negara melonjak 50%. Sehingga pada tahun 2001, utang Argentina menumpuk sekitar 160 miliar dolar. Dan di bulan Desember yang kelam pada tahun yang sama, Argentina terpaksa mengakui kebangkrutannya. Kekacauan ini juga terlihat di mana 5 presiden berganti-ganti hanya dalam 2 minggu. Presiden demi presiden berkuasa, setiap orang dengan janji dan kebijakan yang bertolak belakang dari pendahulunya, di mana setiap orang memiliki janji dan kebijakan yang bertolak belakang dari pendahulunya. Pada tahun 2022, Argentina merayakan kemenangan yang gemilang pada Piala Dunia Qatar. Lionel Messi, sang maestro sepak bola, memimpin negaranya menuju puncak kejayaan, mengangkat trofi yang telah lama didamba-dambakan. Kendati demikian, di balik sorak-sorai kemenangan, terdapat luka yang tersembunyi di hati rakyat Argentina. Meskipun stadion bergema dengan nyanyian kemenangan, banyak warga yang kembali ke rumah masing-masing tanpa kepastian akan hari esok. Pada tahun 2024, Argentina terguncang oleh inflasi yang melonjak tajam, yang melebihi dari 250%. Jika kita mengambil contoh sederhana untuk memahami dampak inflasi ini, mari kita bayangkan harga beras. Misalkan harga beras awalnya adalah Rp10.000, maka dengan inflasi sebesar itu, harga beras bisa melonjak menjadi